selamat malam bagi kita semua, saudara terkasih, Bapak Ibu, dan juga Nande Bapak Turang Rasenina Kerina. Beringi enda, sapa kami, Kam Kerina, kami menyapa saudara sekalian di malam ini podcast GBKP dengan usungan agenda tema bangsa yang peduli kepada keadaan Indonesia. Kita semua sepakat saat ini tragik keadaan Indonesia yang saat-saatnya berduka. Kita semua setuju juga duka yang dialami Indonesia mulai dari 25 Agustus 2025 gerakan demonstrasi yang membawa kerusukan dan juga membawa gerakan-gerakan kekerasan dan tindakan-tindakan anarkis. Ketidakadilan bagi para korban dan juga ketidakadilan bagi korban luka-luka dan juga yang kehilangan nyawa. Hal ini tentu menjadi tugas gereja, tidak hanya gereja GBKP sebagai gereja kita bersama, tetapi ini menjadi tugas seluruh manusia, seluruh warga negara Indonesia untuk melihat keadaan dan keterbebanan kita bersama. Hal ini terjadi karena ada picuan dari pemerintah kita. Dan kita melihat bersama, berefleksi juga di sana, di mana pemerintah kurang bijaksana mengcounter potensi-potensi kekerasan yang ada di negara kita. Banyak yang menderita, banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Di sanalah gereja hadir untuk membenahi, memperlengkapi. Doa bersama malam ini yang dilaksanakan oleh GBKP, kiranya bisa menjadi bagian kita bersama berdoa, berefleksi bersama, dan melihat kepada pribadi kita sebagai warga negara, sebagai jemaat GBKP yang peduli kepada negara ini, merasa tersakiti ketika saudara kita yang terluka dan juga keluarga yang menjadi korban kehilangan orang terkasih. Doa ini menjadi bagian dari kebersamaan dan keterlibatan kita bersama untuk kembali membalut luka Indonesia, untuk mengobati setiap perih dan air mata. Bukan hanya tugas gereja, tetapi gereja tentu harus hadir untuk peduli, untuk melihat keadaan menjadi bagian dari shalom dan kerajaan Allah yang harus diperjuangkan. Gereja Batak Karo Protestan malam ini hadir di layar podcast kita, doa bersama GBKP untuk peduli atas situasi dan keadaan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang tetap menuntun kita di dalam podcast malam ini bersama-sama untuk saling berdoa bagi Indonesia yang terbaik bagi negara kita. Doa kita bersama tentu akan berharap Indonesia dipulihkan. Indonesia dikembalikan kesejahteraan bagi rakyat-rakyat dan juga bagi seluruh warga Indonesia. Tidak ada yang tertindas, tidak ada yang tidak dipedulikan. Itulah tugas negara ini sebagai wakil Allah dan GBKP sebagai representatif Allah di dunia. Tuhan memberkati podcast ini dan Tuhan yang menuntun kita sekalian untuk bersama mendoakan Indonesia kita. Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang berkuasa di atas kami, ketika kami bersatu hati untuk berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami tercinta. Kami para pendeta GBKP sebagai perwakilan jemaat GBKP malam ini bersatu hati untuk memohon kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu, alat damai sejahtera-Mu. Kami memulai rangkaian acara ini
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Tuhan, bersama seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Malam hari ini, GBKP memperlihatkan sebuah wujud kepedulian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia, kita menyadari tidak terjadi begitu saja. Di saat ekonomi yang sulit, pekerjaan yang semakin sulit untuk didapat, kesenjangan sosial yang makin nyata di depan mata, akan memudahkan selalu masyarakat tersulut berbagai gerakan demonstrasi yang pada akhirnya bisa terjadi sebuah tindakan yang anarkis. Kita menyadari bahwa menyelesaikan persoalan bangsa yang kita alami pada saat ini tidaklah begitu mudah dan tidaklah sesederhana apa yang sering kita dengar dari berbagai komentar-komentar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Persoalan kita pada saat ini bukan sekedar salah ucap, bukan sekedar salah berbicara, tetapi hal yang paling esensi, hal yang paling penting dan substansial adalah begitu terasanya kesenjangan sosial. Keadilan sosial yang harusnya menjadi bagian yang harus kita nikmati di dalam kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia. Tetapi kesenjangan sosial itu semakin dirasakan di tengah-tengah penderitaan masyarakat, di tengah-tengah penderitaan rakyat Indonesia yang begitu banyak terpuruk, yang begitu nyata di depan mata kita. Di satu sisi, kita melihat Indonesia yang diberi anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa. 1.300 suku, 718 bahasa daerah, dengan sumber daya alam yang begitu berlimpah, nikel, boksit, emas, tembaga, gas bumi, minyak, batu bara, aspal alam di Buton, salah satu cadangan terbesar di dunia. Kayu dan rotan di hutan belantara Indonesia. Kayu merbau, meranti, jati, kayu cendana, dan sebagainya. Tanah yang subur, yang menghasilkan rempah-rempah yang luar biasa dari seluruh penjuru negeri Indonesia. Bahkan kekayaan laut Indonesia yang begitu berlimpah ruah, yang harusnya dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, di malam hari ini, sebuah refleksi dari gereja Batak Karo Protestan, bahwa ada yang salah ketika kita berbangsa dan bernegara. Ada hal yang harus kita benahi bersama. Kerinduan kita dari pemerintah, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang harus melaksanakan tugas dan panggilannya dengan takut akan Tuhan, yang memiliki integritas, karena kita adalah satu negara yang berdasar Pancasila, dan sila yang pertama
dari dasar negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya pernah mendengar seorang pengamen yang membacakan puisi di sebuah bus di kota Jakarta. Di sebuah bus umum, seorang pengamen dengan berpuisi lantang, dia berkata, "Ya Allah, lihatlah betapa kami memanjakan Engkau di negeri ini. Rumah-Mu kami bangun begitu megah dengan bermiliar-miliar. Nyanyian kami lantunkan siang dan malam. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami yang nyata. Bahwa sesungguhnya kami begitu jauh dari hadapan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bisa beragama, tetapi bisa tidak memiliki Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita hitung berapa anggaran yang kita keluarkan untuk setiap agama yang ada di Indonesia, baik perayaan-perayaan seperti yang dirayakan orang Kristen, perayaan Natal, perayaan Paskah, Pentakosta, dan perayaan-perayaan yang lain. Dan juga bagi teman-teman kita di setiap agama, berapa miliar, bahkan berapa triliun yang kita habiskan atas nama agama. Tetapi apakah punya dampak ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari? Apakah perayaan agama dan ibadah-ibadah yang kita lakukan seturut dengan iman dan kepercayaan kita punya dampak ketika kita memimpin bangsa dan negara kita, ketika kita melakukan tugas dan panggilan kita masing-masing? Oleh sebab itu, momentum yang terjadi pada hari-hari ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita berefleksi sebagai bangsa yang besar, bangsa yang diberi anugerah yang luar biasa, kekayaan budaya, kekayaan sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang begitu luar biasa, akan membawa kita kembali merenungkan apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, kita harus kembali kepada Tuhan kita. Kita harus bertanya, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku berada di Indonesia? Dan panggilan kita bersama adalah nyata, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki panggilan yang sama untuk membangun kembali, membenahi, dan menata ulang apa yang harus kita perbaiki dari keadaan bangsa kita pada saat ini. Dan tentunya kepada warga GBKP, seturut dengan surat Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, bahwa setiap umat percaya dimohonkan untuk dapat bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, untuk dapat kita bersyafaat bagi pemerintah kita, agar Tuhan memberi hikmat marifat sorgawi, sehingga pemimpin kita, baik di eksekutif, baik di legislatif, dan di yudikatif, mampu mengerti dan menangkap apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ke depan, kerinduan kita bersama, bahwa apa yang terjadi pada saat ini tidak terulang kembali. Dan khususnya
kepada saudara-saudara kami yang mau melakukan aksi damai pada esok hari, maka menyalurkan aspirasi kita adalah sebuah hak kita. Tetapi marilah kita lakukan penuh dengan damai dan jauhkanlah segala tindakan-tindakan anarkis dari perilaku yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kita. Dan kiranya Tuhan dari setiap orang-orang percaya yang ada di Indonesia mampu membawa perubahan ke depan bagi kebaikan bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Tak punya telinga. Ada banyak suara, tapi tidak ada yang mendengar. Ada banyak permintaan, tapi tidak ada yang mendengar. Ada seorang supir ojek berteriak, menjerit kesakitan, tapi tidak didengar. Mereka bertelinga, tapi tidak mendengar. Ada banyak suara agar pajak jangan dinaikkan, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka sibuk berjoget ria, mensyukuri tunjangan yang dinaikkan. Padahal di sudut-sudut kota ada banyak suara pekik yang mengatakan pupuk mahal, sekolah mahal, belanja mahal. Mereka bertelinga tapi tidak mendengar. Ada banyak suara. Bapak-bapak yang susah mencari kerja. PHK ada di mana-mana. Perampokan, premanisme, judi online, narkoba, semuanya beredar, bersebaran di setiap titik kampung. Ibu-ibu meminta agar semua ditutup, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka bertelinga, tapi tidak mendengar. Anak-anak berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka dirundung, dibuli, dilecehkan. Media menggenggam mereka, mendidik mereka tanpa arah yang jelas. Orang tua berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Mereka bertelinga, tapi tidak ada yang mendengar. Tuhan, di kitab yang selalu kami lantunkan, sabdamu berkata,
Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku mendengar seruan umatku. Aku mengetahui penderitaan. Dengarlah kami ya Tuhan. Biarlah Indonesia, negeri indah yang Kau anugerahkan kepada kami, menjadi negara yang mendengar seperti Engkau Allah, Tuhan kami yang mendengar. Biarlah pemerintah kami mendengar dan berubah seperti yang Tuhan mau. Ya Tuhan, dengarlah kami. Biarlah kesejahteraan, kedamaian, keadilan, dan kebenaran terjadi di bumi ini. Biarlah kami menjadi saudara, bukan menjadi musuh. Kami menjadi sahabat yang merangkul penuh kasih. Biarlah Indonesia jadi seperti firman-Mu. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dengarlah seruan kami ya Tuhan, Allah yang mendengar.
Bapak Ibu yang kekasih dan seluruh masyarakat Republik Indonesia dimanapun berada, saat ini kami membacakan surat pastoral Madramen Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP atas situasi terkini bangsa Republik Indonesia. Berilah keadilan kepada orang yang lemah, kepada anak yatim, belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Mazmur 82 ayat 3. Dari Kabanjahe, Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Madramen Gereja Batak Karo Protestan sungguh turut prihatin yang mendalam atas gejolak sosial dan politik yang sedang melanda bangsa Indonesia. Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah merupakan puncak dari kegelisahan dan penderitaan rakyat yang telah lama terpendam. Kesulitan ekonomi yang menghimpit, kenaikan pajak, hilangnya pekerjaan, serta rasa keadilan yang terkoyak oleh perilaku para pemimpin negeri ini, baik para eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang akhirnya memicu gelombang kemarahan publik di berbagai daerah di Indonesia. Seturut dengan visi dan misi GBKP, maka Madramen GBKP menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak dengan keras tindakan kekerasan dan menuntut keadilan bagi para korban. Kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada seluruh korban, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan aparat. Tindakan represif yang berlebihan adalah pembunuhan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia dalam menyatakan pendapat. Kami mendesak agar aparat penegak hukum agar segera melakukan investigasi secara transparan, jujur, dan menyeluruh demi tegaknya keadilan. 2. Kami menyerukan pertobatan moral dan etika para politisi dan kepada para pemimpin bangsa. Realita kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi antara pemimpin dan rakyat, ketidakpedulian dan lemahnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat, serta kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, serta pernyataan yang tidak bijak dari para legislatif, sungguh melukai hati rakyat, sehingga melahirkan gelombang amarah yang bermuara pada demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Oleh sebab itu, kami Madramen GBKP menyerukan adanya pertobatan bagi seluruh pemimpin bangsa Indonesia yang seturut dengan nilai-nilai luhur bangsa dan dasar ideologis kita, Pancasila. 3. Kami mendesak agar Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi secara total arah kebijakan ekonomi dan politik bangsa kita. Kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini terbukti sungguh tidak efektif dalam mensejahterakan masyarakat. Paradoksnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, yang bila dikelola dengan baik dan benar, maka akan menyejahterakan bangsa Indonesia dengan adil dan merata. Oleh sebab itu kami mendesak Bapak Presiden untuk segera melakukan evaluasi kebijakan ekonomi secara mendasar dan komprehensif demi kesejahteraan bangsa secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mendesak agar dilakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum baik di kalangan pemerintah maupun swasta yang merugikan kepentingan masyarakat Indonesia. 4. Himbauan bagi seluruh jemaat GBKP di seluruh Indonesia dan juga bagi seluruh masyarakat yang kami sayangi. Yang pertama, marilah kita tetap berdoa
untuk kebaikan keadaan bangsa Indonesia hari ini maupun ke depan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kita agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kedua, kita jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang justru dapat memperkeruh suasana. Marilah kita berhikmat dalam mengemukakan pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Kami juga berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kekacauan ini demi kepentingan pribadi, kelompok, agar tidak terjadi kerusakan yang jauh lebih besar. Inilah pernyataan kami, Madraman GBKP, mewakili suara jemaat dan seluruh masyarakat. Kiranya Tuhan menyertai perjuangan orang-orang yang merindukan kebenaran dan keadilan. Soli Deo Gloria. Hidup kita hanya demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Dari Kabanjahe, 1 September 2005, Madraman Gereja Batak Karo, Protestan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita naikkan doa kita secara bersama di malam hari ini, bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi. Kami pimpin dari sini, kita berdoa. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan, karena kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami merasa terlindungi karena kami memiliki Tuhan. Dan malam ini kami mau mengutarakan isi hati kami kepadamu. Terkhusus atas pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk menghaturkan semua perjalanan pemerintahan di negeri kami tercinta ini. Kami tahu Tuhan memilih mereka untuk menjaga kami, untuk melindungi kami, untuk mensejahterakan kami dan semua masyarakat yang ada di negeri kami ini. Dan nyata sekarang banyak masyarakat yang menderita, dan mungkin juga pemimpin karena respon yang kurang bijak. Maka malam ini kami haturkan sujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk pemerintahan kami yang dulu kami sambut dengan penuh sukacita. Karena kami tahu merekalah wujud kehadiran Allah untuk memberi kesejahteraan keamanan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk eksekutif. Engkau berikan hati yang bijak, mata yang tajam, pengertian yang mendalam, supaya sebelum pun masyarakat mengeluh, mereka sudah mendengar seperti seorang orang tua untuk rakyatnya. Engkau bukakan hati mereka, Engkau tajamkan hikmat dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan titipkan. Karena kami sangat yakin
ada kebijaksanaan di balik pemilihan yang sudah Tuhan aturkan buat semuanya mereka. Maka tajamkanlah itu, supaya kami merasakan benar-benar Tuhan hadir melalui pemimpin eksekutif kami. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin legislatif yang kami juga menyambut dengan sukacita, karena semua masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke merasa sudah terwakilkan hati dan pikirannya karena keberadaan teman-teman kami dan orang tua kami di legislatif ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang membukakan hati mereka, Engkau yang membukakan pikiran mereka, kesadaran mereka bahwa mereka adalah kami yang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Engkau bukakan telinga mereka untuk mendengar suara rakyat, paham keadaan rakyat, mengerti apa yang diinginkan rakyat sebagai perwakilan rakyat. Kami sangat tahu dan sangat yakin, kalaupun ini proses, Tuhan ambil alih proses ini supaya negara kami aman dan semuanya terkendali oleh para pemimpin dan perwakilan rakyat kami. Juga para judikatif, penegak hukum yang memberikan rasa keadilan bagi kami. Kami mau mendoakan mereka, Engkau bertahta atas hati mereka. Kalau ada kepentingan di dalamnya, kami yakin percaya malam ini Tuhan geserkan kepentingan itu, dan kepentingan rakyat Indonesia menjadi nomor satu. Berikan hati yang takut akan Tuhan buat mereka, supaya semua pemimpin kami ini benar-benar memikirkan apa yang baik, apa yang membuat masyarakat menjadi maksimal kehidupannya. Inilah harapan kami Tuhan, inilah doa kami. Kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami malam ini untuk para pemimpin kami, karena kami datang kepadamu di dalam satu nama yang indah, yang selalu menyertai dan melindungi kami, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, malam ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh kegundahan. Kami bangsa Indonesia bersedih ya Tuhan, karena korban nyawa, korban jiwa telah tertumpah di dalam gerakan ini, di dalam gerakan menuntut keadilan ini. Kami mengenang saudara kami terkasih Afan Kurniawan yang telah menjadi korban jiwa di Jakarta. Kami mengenang korban jiwa juga di Makassar, di Tangerang Selatan, di Semarang, di Jogja. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kiranya memberikan penghiburan pada seluruh keluarga. Tuhan menguatkan keluarga di dalam duka ini, dan kami yakin percaya Tuhan juga menguatkan seluruh perjuangan ini, agar kepergian mereka tidak sia-sia, tetapi membuat kami semua mengingat bahwa kami semua harus berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk mencintai bangsa dan negara kami. Kami juga mengingat saudara-saudari kami, masyarakat sipil, baik masyarakat biasa maupun aparat keamanan, yang adalah juga rakyat Indonesia yang menjadi korban atas ketamakan pemimpin
sehingga rakyat di bawah harus bentrok ya Tuhan. Kami mendoakan korban luka di dalam perjuangan demokrasi ini, perjuangan menuntut keadilan ini. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan pada seluruh korban luka, sehingga luka-luka mereka juga membuat mereka semakin bersemangat untuk mencintai negara ini. Dan ajarlah kami semua ya Tuhan, agar cinta damai, agar menjauhi kekerasan, agar kami sungguh-sungguh membangun bangsa dan negara kami dengan kebenaran dan keadilan. Yang cinta bangsa ini, yang menjauhi kekerasan, pasti tidak akan korupsi. Yang mencintai bangsa ini, pasti akan memimpin dengan benar, peduli pada rakyat. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mengingat korban-korban kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, perdagangan manusia, penindasan dari orang yang memiliki sumber daya kepada orang yang lemah. Tuhan kiranya menguatkan seluruh mereka yang lemah, mereka yang tertindas, agar mereka juga tetap tabah dan mampu melawan dengan cinta kasih, dengan damai, sehingga mereka bisa mengajar yang melakukan kekerasan itu untuk mencintai juga kedamaian, kebaikan, kesejahteraan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau kiranya mengajari kami semua untuk sungguh-sungguh saling mengasihi sebagai anak bangsa, sekalipun kami berbeda suku, agama, ras, golongan. Biarlah kami saling melengkapi, saling menyayangi untuk Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih makmur. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat kami yang ada di Tanah Karo, Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melihat segala pergumulan, permasalahan dan persoalan mereka, baik masalah pekerjaan, baik masalah pendidikan, masalah pertanian, buruh tani dan nelayan. Kami mendoakan semua masyarakat ini Tuhan. Dan juga kami tidak lupa mendoakan masalah judi, narkoba, seks bebas, HIV/AIDS, judi online, investasi bodong, dan juga masalah-masalah lainnya Tuhan. Biarlah masyarakat kami yang ada di Sumatera Utara, di Indonesia dan di Tanah Karo ini Tuhan, supaya lebih berhikmat menjauhi segala bentuk kejahatan, judi narkoba, dan juga seks bebas, investasi bodong, dan juga judi online ini. Dan juga kami bermohon kepada Anda ya Tuhan, supaya aparat penegak hukum baik di Tanah Karo, di Sumatera Utara dan di Indonesia mendengar keluh kesah masyarakat kami ini, sehingga mereka bersatu hati untuk memberantas semua penyakit-penyakit judi narkoba, seks bebas, dan juga judi online, serta investasi bodong yang menghancurkan keluarga-keluarga dan masyarakat di Tanah Karo, Sumatera Utara, dan Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan semua persoalan dari masyarakat, keluarga-keluarga ini, baik di Tanah Karo, Simalem, Sumatera Utara, dan Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Bapa kami yang berada
di dalam kerajaan surga. Kami tetap bersyukur ya Tuhan atas napas dan kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami meyakini bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan yang jadi tempat perlindungan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBKP. Agar tetap berhikmat. Kiranya Tuhan yang menyertai dia dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menyuarakan karena hak-haknya dan tidak terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan yang anarkis, tapi tetap berdoa sehingga perubahan bukan hanya dengan tindakan nyata, tapi juga dengan tindakan iman. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat GBKP yang secara khusus yang berada di Tanah Karo. Dengan situasi kemarau yang panjang yang membuat karena ekonomi yang tidak stabil. Kami berharap Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat GBKP. Agar dalam hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam berkat dan kasih karunia Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan segala keperluan-keperluan yang ada. Dan kami meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Berkati jemaat GBKP dimanapun dia berada ya Tuhan. Kami meyakini bahwa seluruh jemaat GBKP tetap menjadi garam, tetap menjadi terang, sehingga di dalam kehidupannya tetap memiliki makna untuk bisa tetap memberikan yang terbaik buat bangsa, negara, dan kota ataupun desa di mana dia tinggal. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyediakan tanah air Indonesia, di mana kami boleh hidup, di mana kami boleh satu dengan yang lainnya saling mendukung, saling berbagi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati bersama-sama rakyat Indonesia. Namun rancangan Tuhan, kehendak Tuhan supaya kami hidup tentram, damai, sejahtera, terkadang tidak kami boleh rasakan lagi karena banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab, tetapi ketika tanggung jawab itu tidak diemban dengan sungguh-sungguh, akhirnya membuat hati rakyat ini, masyarakat terluka. Oleh karenanya Tuhan kami mohon, kami meminta dan kami berseru, lawatlah Indonesia, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, para pembuat kebijakan, sehingga Tuhan memulihkan tanah air kami yang telah rusak, masyarakat kami yang tidak peka, para pemimpin-pemimpin kami yang tanpa sadar tidak mengemban tanggung jawabnya. Biarlah hati yang terluka Tuhan pulihkan. Biarlah harapan yang belum terpenuhi, Tuhan, kami yakin janji-Mu akan indah pada waktunya. Biarlah Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami yang mungkin kurang peka, Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan ingatkan tanggung jawabnya. Tuhan peluk, Tuhan rengkuh setiap hati yang terluka. Buat semua orang-orang yang sedang galau, buat masyarakat yang mungkin tanpa arah,
kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di hati mereka, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh situasi. Mereka selalu bertanya kepada Tuhan akan hal-hal yang boleh kami ambil sebagai sebuah tindakan. Tuhan menolong kami. Allah Bapa di surga, kami sungguh-sungguh berdoa agar semua rakyat Indonesia, semua pemimpin-pemimpin kami, Tuhan pulihkan seperti kehendak Tuhan. Keadilan boleh diwujudkan, damai sejahtera boleh dihadirkan, kasih boleh dibagikan, dan cinta kasih Tuhan boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan mendengar, kami percaya Tuhan tahu hati kami, seruan kami. Biarlah Tuhan memulihkan semuanya kepada kehendak Tuhan, ketika Tuhan menjadikan dunia ini indah dan baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan ciptaan yang lainnya sungguh indah dan baik. Dengarlah doa kami, dengarlah seruan kami. Kami percaya sampai hati kami yang paling dalam, Tuhan tahu. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang selalu mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memperdamaikan segala sesuatunya, yang memulihkan yang tidak baik menjadi baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan seluruh yang mendengarkan Yesus. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu di dalam setiap penderitaan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam doa bersama kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dan Tuhan pasti mengasihani anak-anaknya. Tuhan mencintai Indonesia. Tuhan mencintai rakyat Indonesia. Pulihlah Indonesiaku. Pulihlah negeriku Indonesia. Damailah Indonesiaku. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, mejuah-juah. Shalom.